Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashab Sufa Maulidia, NIM C03219007. Saya di sini akan menerjemahkan kitab Fathul Qorib yang berjudul Bab Khodaf. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian dari khodaf. Bismillahirrahmanirrahim. Faslu fasol fi bayanil qadfi, menjelaskan tentang khodaf. Wa huwa lagota, khodaf secara bahasa adalah ar-ramyu, menuduh secara mutlak. Wa syar'a ar-ramyu bizina, dan secara syara adalah menuduh zina ala jihatit ta'iri, mencemarkan nama baik. La takhruja syahadatu bizina, agar supaya mengecualikan persaksian zina. Wa idza qadafa bidalim mu'jamati, ketika seseorang menuduh orang lain ghairahu bizina, yang telah berbuat zina, kaqaulihi zanaita, seperti ucapannya engkau telah zina, fa'alaihi haddul qadfi, maka ia berhak mendapatkan had khodaf tsamanina datang kama sayati, yakni berupa 80 cambukan sebagaimana yang akan dijelaskan. Hadza illam yakunil qadifu, hal ini memang si penuduh, mohon maaf, maksudnya hal ini jika memang si penuduh ubban au amman, bukan ayah atau ibu orang yang dituduh. Wa in alaya kama sayati, walaupun keduanya hingga sebagaimana yang akan dijelaskan. Nah, itu tadi merupakan suatu pengertian dari khodaf, dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat had khodaf dari terjemahan kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Bitsamaniyati syara'ita salasatin, dengan 8 syarat, 3 syarat diantaranya. Wa fi ba'din nasakhi salasatun minha fil qadif. 3 syarat diantaranya tadi adalah pada orang yang menuduh. Wahuwa, yaitu ayyakuna, si penuduh adalah balighon aqilan, yaitu berakal, baligh dan berakal. Fassobiyu wal majnun, sehingga anak kecil dan orang gila la yuhaddani, tidak berhak dihad, yang apabila keduanya itu menuduh zina pada seseorang. Dan untuk yang selanjutnya ialah wa alla yakuna walidal lil maqdufi, si penuduh orang tua yang, mohon maaf, si penuduh bukan orang tua yang dituduh. Falau qadafal abbu awil ummu, sehingga seandainya seorang ayah dan ibu, wa in ala waladahu, walaupun keduanya, wa in safula la khadda alaihi, menuduh zina terhadap anaknya, maka ia tidak mendapatkan had. Selanjutnya adalah wa khamsata fil maqdufi, dan 5 syarat pada maqduf, orang yang dituduh. Wa huwa, yaitu ayyakuna, orang yang dituduh adalah musliman, orang Islam, balighon, berakal, baligh, mohon maaf, baligh, aqilan, akal atau berakal, khurron afifan, orang yang merdeka, anis zina, dan terjaga dari perbuatan zina. Fala khadda biqadfi, sehingga tidak ada hukum bagi orang yang menuduh zina asyakhsi kafiron, menuduh pada orang kafir, au soghiron, anak kecil, au majnuna, orang gila, au raqiqo, budak, au zanian, atau orang yang pernah melakukan perbuatan zina. Untuk sebab selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jumlah had khodaf. Wa yuhaddul khurru al-qadifu, orang merdeka yang menuduh zina, samanina jaldatan, dihukum had sebanyak 80 cambukan. Wa yuhaddu, dan budak atau dan seorang budak, al-abadu arba'ina jaldatan, yang menuduh zina mendapat had 40 cambukan. Selanjutnya adalah sebab gugurnya had qadaf.
Wa yasqutu 'anil qadhifi. Had qadhaf menjadi gugur. Haddul qadfi bi salasati asya'a. Dari orang yang menuduh sebab 3 perkara. Akhaduha, salah satunya iqamatal bayyinati, mendatangkan saksi. Sawa'un kana, baik yang dituduh al-maqdufu ajnabiyan au zaujata, adalah orang lain atau istrinya sendiri. Wasani madhkurun fi qawlihi, yang disebutkan di dalam perkara mushannif. Au afwul maqdufi, atau orang yang dituduh memaafkan, ay anil qadhifi, pada orang yang dituduh. Wasalisu, dan yang ketiga, madhkuru fi qawlihi, disebutkan pada perkataan beliau, wal li'anu fi haqqil zaujati, melakukan sumpah li'an di dalam haknya istri. Wasabaqa bayanuhu, li'an telah dijelaskan fi qawli musannif, di dalam perkataan musannif. Wa idza ramar rajulu ilah, fasal, ketika seorang menuduh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.